أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kisah-kisah para sahabat masih dalam kitab Fadilah Amal bab pertama, kisah yang ke-8, yaitu kisah Islamnya Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu memeluk Islam dalam waktu yang sama. Pada waktu itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda untuk menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yakni untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit dan lemah. Ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya, karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan berhijrah, mereka akan berusaha menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah. Ia berseru kepada kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah, kalian tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu berbuatlah semampumu. Tetapi jika kalian mau, sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Makkah, dan akan aku berikan kepada kalian kedua budak perempuanku. Ambillah semuanya." Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya, kemudian melepaskan diri. Terhadap kejadian ini maka turunlah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Kuba. Saat melihat kedatangan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Sangat beruntung perniagaanmu, wahai Suhaib." Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, "Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memakan kurma, dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu salah satu mataku sedang sakit. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Hai Suhaib, matamu sakit, tetapi kamu memakan kurma?' Aku menjawab, 'Ya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat ini.' Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengar jawabanku. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, 'Engkau telah berlebih-lebihan, wahai Suhaib.' Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menjawab, 'Aku tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia.' Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu mengimami salat jenazahnya.
Subhanallah dari kitab Usdudul Ghabah. Alhamdulillah sahabat sekalian, telah kita dengarkan kisah yang ke-8, yaitu kisah Islamnya Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Semoga dari kisah ini dapat meningkatkan girah bersemangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semoga bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kifayatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.